Halo, senang banget nih bisa ngobrol lagi sama kamu. Kali ini kita mau ajak kamu, nyelam bareng lah, ya, ke pemikiran salah satu idola kita semua, Carl Sagan. Sumber kita kali ini kutipan dari bukunya yang keren banget, The Demon Haunted World, tepatnya bab 18, judulnya Angin Menciptakan Debu atau The Wind Makes Dust. Judulnya aja udah bikin penasaran ya nggak sih? Nah, kita bakal coba gali bareng-bareng gimana sih Sagan ngelihat akar-akar cara berpikir ilmiah itu. Kita akan lihat gimana kegiatan yang kelihatannya kuno banget deh, kayak ngelacak jejak hewan oleh suku pemburu pengumpul, ternyata punya inti sains di dalamnya. Terus kita juga bakal kupas apa sih sumbangan paling penting dari peradaban Yunani kuno yang bikin sains bisa berkembang kayak sekarang. Oke, yuk mari kita bedah bareng-bareng. Iya, ini salah satu bagian favorit saya juga dari Sagan. Dia itu jago banget nyambungin hal-hal yang kelihatannya jauh. Di sini, dia nunjukin kalau inti dari sains yaitu kemampuan mengamati dengan jeli banget, terus narik kesimpulan yang masuk akal itu bukan cuma milik orang modern di lab canggih gitu kan. Ternyata, akarnya udah ada jauh sebelum itu, dalam cara manusia bertahan hidup, cara memahami lingkungannya. Betul banget. Dan Sagan langsung kasih contoh yang bikin kita mikir kan. Dari suku Ekungsan, itu suku pemburu pengumpul di Gurun Kalahari di Afrika bagian selatan, mereka ini katanya jago banget ngelacak jejak. Sagan ngutip catatan dari Lawrence van der Post sama Richard Lee. Bayangin deh, saking jagonya, mereka bisa kenal jejak kaki orang satu suku itu semudah kita ngenalin muka teman atau keluarga kita. Cuma lihat jejak mereka bisa tahu, oh si Anu baru lewat sini. Gila ya? Mereka bisa baca cerita lengkap dari situ. Sagan cerita gimana mereka bisa tahu jejak itu udah berapa lama ditinggalkan. Nah, itu dia. Ini yang bikin saya mikir, wah ini beneran sains di lapangan banget. Mereka perhatiin detail kecil yang mungkin kita abahin aja gitu. Misalnya, dinding jejaknya udah mulai longsor atau belum. Udah ada pasir atau daun keling yang ketiup angin masuk ke cekungan jejak itu. Terus, tanah di sekitarnya masih lembab atau udah kering kerontang. Semua detail ini jadi petunjuk buat mereka nentuin umur jejak. Sampai-sampai, kayak contoh dari Richard Lee itu, ada pelacak yang lihat jejak terus bilang, wah si Tunu nih, tadi di sini sama iparnya, tapi kok anaknya nggak ikut ya? Itu kan bukan nebak-nebak ya, atau pakai ilmu gaib gitu. Itu murni hasil dari pengamatan yang super teliti, digabung sama pengalaman, sama pengetahuan bertahun-tahun tentang lingkungan mereka. Tentang perilaku hewan, tentang cuaca juga. Tiap detail punya makna. Ini kan mirip banget sama cara kerja detektif, atau ya cara kerja ilmuwan pada umumnya lah. Ngumpulin bukti, cari pola, terus bikin hipotesis atau kesimpulan. Persis. Dan ini nyambung banget sama judul babnya ya. Angin menciptakan debu. Erosi, perubahan kecil, karena angin, cuaca, waktu, itu semua dibaca oleh para pelacak kungsan. Lalu kamu tadi sempat nyinggung, ini mirip sama bidang lain yang kelihatannya jauh banget, astronomi. Iya, benar sekali. Yang menarik di sini adalah prinsip dasarnya itu sama persis. Ketika ilmuwan, misalnya ahli geologi planet, mempelajari kawah-kawah bekas tumbukan asteroid di bulan atau Mars, mereka pakai logika yang ya mirip banget sama pelacak kungsan buat nentuin umur kawah itu. Gimana caranya coba? Wah, gimana tuh? Penasaran saya jadinya. Di bulan kan nggak ada jejak kaki. Betul. Tapi ada jejak waktu berupa erosi. Kawah yang lebih tua itu cenderung lebih dangkal. Kenapa? Karena selama jutaan tahun, permukaannya terkikis pelan-pelan oleh tumbukan mikrometeorit, terus perubahan suhu ekstrim, dan kalau di Mars ada juga peran angin yang bawa debu. Sama kayak jejak kaki yang makin lama makin gak jelas bentuknya, karena angin dan elemen lain kan? Ilmuwan ngukur kedalaman kawah dibanding diameternya, ngelihat seberapa landai dinding kawahnya, ada berapa banyak debu halus yang udah numpuk di dasarnya, semua itu jadi indikator, umur. Jadi, angin atau elemen lain menciptakan debu yang mengisi kawah, sama kayak angin bawa debu ke jejak kaki. Gitu. Wah, keren banget analoginya. Serius? Jadi, dari gurun di bumi sampai permukaan planet lain, logika observasi sama deduksi buat membaca waktu dari jejak fisik itu ternyata sama ya. Universalitas metode ilmiah ini kelihatan banget di sini.
Ini nunjukin kalau cara berpikir ini fundamental banget buat manusia, iya nggak sih? Tepat. Ini bukan soal teknologi canggihnya, tapi soal cara berpikirnya. Dan ini membawa kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Gimana sih keahlian luar biasa kayak melacak jejak ini diajarkan turun-temurun di kalangan kungsan? Apa ada sekolah khusus pelacak gitu? Nah, menurut Sagan, nggak ada tuh yang namanya sekolah formal buat ini. Proses belajarnya lebih organik ya, menyatu sama kehidupan sehari-hari. Anak-anak itu belajar dari kecil dengan ngeliatin orang dewasa, ikut nimbrung pas berburu. Istilahnya kayak magang gitu deh. Mereka meniru, mencoba, terus dapat feedback langsung di lapangan. Nggak ada kurikulum tertulis, nggak ada ujian pilihan ganda. Jadi lebih mirip tradisi lisan dan praktek langsung ya, belajar sambil melakukan. Prinsip-prinsip umumnya mungkin diajarkan secara implisit lewat contoh dan cerita. Tapi yang penting juga adalah kemampuan adaptasi kan. Mereka harus bisa update pengetahuan mereka terus-menerus berdasarkan kondisi nyata saat itu. Angin lagi kencang dari arah mana, kemarin habis hujan jadi tanahnya gimana, hewan buruan lagi musim apa. Wah, ini butuh fleksibilitas berpikir yang tinggi juga berarti. Benar, mereka nggak cuma hafal rumus, tapi benar-benar paham konteksnya. Tapi, ini juga bikin Sagan bertanya-tanya kan? Apakah ini bisa disebut sains dalam arti yang sama dengan tradisi yang dimulai di Yunani kuno? Maksudnya, para pelacak kungsan ini kan jelas-jelas menerapkan prinsip ilmiah, observasi, hipotesis, pengujian. Misalnya, kalau mereka salah baca jejak, ya nggak dapat buruan kan? Tapi apa bedanya? Pertanyaan bagus itu. Sagan ngelihat ada perbedaan penting. Para pelacak ini adalah master dalam menerapkan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis yang sangat spesifik, ya, bertahan hidup, cari makan. Mereka paham betul hubungan sebab akibat di lingkungan mereka. Contohnya hubungan antara waktu dan tingkat erosi jejak. Tapi, menurut Sagan, mereka mungkin nggak punya tradisi untuk merumuskan prinsip-prinsip itu secara eksplisit. Jadi hukum-hukum umum yang abstrak gitu. Misalnya bikin grafik atau rumus matematis tentang seberapa cepat jejak kaki terkikis di jenis tanah A kalau kecepatan anginnya B. Nah mungkin nggak sampai situ. Oke. Jadi bedanya lebih ke arah formalisasi ya. Abstraksi dan mungkin pencatatan pengetahuan itu jadi sesuatu yang bisa dibahas terpisah dari praktiknya langsung. Pelacak kungsan itu ilmuwan praktis yang luar biasa, tapi mungkin nggak membangun teori sains secara tertulis gitu ya. Ya, bisa dibilang begitu, belajar lewat imitasi dan tradisi itu sangat efektif untuk mewariskan keahlian praktis dari generasi ke generasi. Tapi mungkin fokusnya beda dengan pendekatan Yunani kuno yang mulai secara sengaja mencari penjelasan umum tentang cara kerja alam semesta. Orang Yunani mulai bertanya, oke, kita lihat air menguap, hujan turun, tanaman tumbuh. Ada nggak sih prinsip dasar di balik semua ini? Ada nggak hukum-hukum universal yang ngatur semua fenomena ini? Itu jenis pertanyaan yang, ya, sedikit berbeda. Nah, ini nyambung ke poin krusial berikutnya yang Sagan angkat. Kontribusi unik dari orang-orang Yunani kuno. Khususnya yang di Ionia. Itu wilayah pesisir di Yunani kuno, tempat banyak filsuf awal berasal kan? Disinilah bagian yang menurut saya sangat menarik. Sagan bilang, sumbangan terbesar Yunani itu bukan sekedar nemuin alat baru atau fakta baru. Betul. Melainkan gagasannya itu sendiri. Ide bahwa kita bisa dan harus menyelidiki alam semesta ini secara sistematis, dan yang lebih radikal lagi pada masanya, gagasan bahwa dunia ini berjalan bukan karena kemauan dewa-dewi yang suka berubah-ubah moodnya, tapi diatur oleh hukum-hukum alam yang konsisten dan bisa dipahami oleh akal manusia. Wah, ini lompatan besar dalam cara pandang. Iya, lompatan besar banget. Coba bayangin deh. Sebelumnya, kalau ada gempa bumi atau wabah penyakit, penjelasan paling umumnya, para dewa lagi marah. Tapi terus muncul filsuf-filsuf pra-Sokrates di Ionia ini. Ada Thales yang bilang semua berasal dari air, Anaximenes bilang dari udara, Heraklitus bilang api. Terus Empedokles coba gabungin jadi 4 elemen, tanah, air, udara, api. Kalau kita lihat sekarang, detail teorinya ya jelas salah total. Tapi bukan itu poinnya, Sagan. Poinnya adalah cara mereka mencari penjelasan. Mereka mulai nyari sebab akibat di alam itu sendiri, bukan lagi nyalain dewa di langit. Dan ini bukan cuma soal filsafat alam loh. Kalau kita lihat gambaran besarnya, pergeseran cara berpikir ini juga kelihatan di bidang lain, misalnya cara mereka nulis sejarah. Coba bandingkan wiracarita Homer, kayak Iliad dan Odyssey.
Di situ kan jelas banget, semua kejadian penting, termasuk hasil perang Troya, itu dipengaruhi campur tangan langsung dewa-dewi Olympus. Zeus, Hera, Athena, Poseidon, semua ikut main kan? Bener banget. Kayak nonton sinetron para dewa. Iya, mirip lah. Tapi beberapa abad setelah Homer, muncul sejarawan kayak Herodotus, lalu Thucydides yang lebih sistematis lagi. Mereka mulai nulis sejarah dengan fokus pada motivasi manusia, keputusan politik, kekuatan militer, faktor ekonomi, bahkan geografi. Mereka mencoba menjelaskan peristiwa sejarah sebagai akibat dari tindakan manusia dan hukum-hukum sosial politik. Bukan lagi karena dewa A lagi sebel sama dewa B. Tentu, mereka masih nyebut kepercayaan pada dewa, tapi penyebab utama peristiwanya dicari di dunia manusia. Wah, ini menarik banget. Jadi ada semacam sekularisasi gitu ya dalam cara menjelaskan dunia, baik alam maupun sejarah manusia. Mereka mulai mencari hukum alam dan hukum sosial sebagai pengganti hukum ilahi yang nggak bisa diprediksi. Tepat. Ini menunjukkan perubahan paradigma yang fundamental. Kepercayaan bahwa ada keteraturan di alam semesta, ada hukum-hukum yang bisa ditemukan lewat observasi dan logika, itu jadi fondasi kuat buat perkembangan sains selanjutnya. Mereka nggak cuma jago sains dalam tindakan, kayak para pelacak jejak, tapi mereka mulai membangun kerangka berpikir konseptualnya. Mereka mulai bertanya mengapa alam bekerja seperti ini, dan mencoba menjawabnya dengan cara yang bisa diuji dan diperdebatkan secara rasional. Oke, jadi kalau coba kita tarik benang merahnya nih. Sagan kayaknya mau bilang gini, software dasar sains, yaitu kemampuan observasi yang cermat dan logika untuk narik kesimpulan, itu udah tua banget, udah ada di mana-mana. Contohnya ya para pelacak kungsan itu. Itu modal dasar manusia. Setuju. Itu kayak hardware atau basic instinct kita lah ya, untuk memahami dunia. Oke, hardware-nya udah ada. Tapi operating system-nya, yaitu kerangka kerja untuk melakukan penyelidikan secara sistematis, sengaja mencari hukum-hukum alam yang universal, merumuskannya secara eksplisit, mencatatnya, mendebatnya. Nah, itu upgrade besar yang datang dari Yunani kuno. Begitu kira-kira. Analogi yang bagus sekali. Ya, kira-kira begitu. Kontribusi Yunani adalah memberikan bahasa pemrograman dan metodologi gitu ya, yang memungkinkan hardware, observasi, dan logika itu dipakai secara lebih terstruktur, lebih ambisius, dan kumulatif. Mereka menciptakan tradisi berpikir kritis dan penyelidikan rasional yang jadi pilar peradaban ilmiah kita. Lompatan dari sekedar tahu cara kerja sesuatu ke mencoba memahami mengapa begitu dan mencari prinsip umumnya. Ini benar-benar bikin kita ngelihat sains bukan cuma sebagai kumpulan rumus di buku fisika atau tabung reaksi di lab ya, tapi lebih sebagai sebuah petualangan panjang manusia untuk memahami tempatnya di alam semesta, yang akarnya ternyata udah dalam banget. Betul, dan ini juga sekaligus menunjukkan betapa pentingnya rasa ingin tahu dan keberanian untuk mempertanyakan penjelasan yang sudah ada, warisan dari para pemikir Yunani itu. Tanpa keberanian mereka untuk berpikir beda, mungkin kita masih menjelaskan petir sebagai lemparan palu dewa Thor. Haha, bisa jadi, bisa jadi. Melihat bagaimana Sagan merangkai cerita ini ya, dari jejak kaki di debu Kalahari sampai perdebatan filsuf di Agora Yunani, itu benar-benar membuka mata tentang perjalanan panjang pemikiran manusia. Memang, tapi seperti biasa, pemikiran seperti ini juga melahirkan pertanyaan baru yang menarik untuk kita renungkan lebih jauh. Buat kamu juga yang lagi dengerin nih. Apa tuh pertanyaannya? Udah siap nyatet nih. Oke, gini. Kalau kita udah sepakat nih bahwa kemampuan observasi dan deduksi yang canggih hardware tadi itu udah ada sejak lama di berbagai budaya, contohnya para pelacak yang luar biasa itu. Lalu, apa sih sebenarnya elemen kunci yang bikin pendekatan sistematis Yunani kuno, operating system baru, itu jadi begitu revolusioner? Kenapa pendekatan mereka yang akhirnya meledak dan membentuk dunia modern kita lewat sains dan teknologi? Apa yang secara fundamental membedakan kehebatan sains dalam tindakan para pelacak yang sangat efektif di konteks mereka? Dengan fondasi sains teoretis dan sistematis yang diletakkan orang Yunani, yang kemudian memungkinkan lahirnya Newton, Einstein, dan semua kemajuan ilmiah setelahnya. Di mana letak percikan api revolusi ilmiah itu sebenarnya? Pertanyaan yang dalam dan bikin mikir banget itu. Apa beda antara keahlian praktis yang luar biasa dengan fondasi teoretis yang memungkinkan pertumbuhan eksponensial pengetahuan ya?
Menarik banget buat jadi bahan renungan kita masing-masing. Oke deh, rasanya udah banyak banget yang kita kupas dari bab 18 buku Carl Sagan, The Demon Haunted World ini. Mudah-mudahan obrolan kita kali ini bisa kasih kamu perspektif baru tentang apa itu sains dan gimana perjalanannya. Makasih banyak udah nemenin kita menyelam kali ini. Sampai ketemu di pembahasan seru berikutnya ya.